Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab Kolose. Ya, ada di monitor. Sebelum materi ini dibuka dulu kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat 17. Ya, Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat 17. Perikopnya saudaraku adalah manusia baru. Ya, amin. Sebelum kita masuk kepada materi yang akan saya sampaikan, nah, tentu ketika kita mendengarkan yang baru, tentu ada yang lama. Karena di dunia ini ada berpasang-pasangan yang diciptakan Tuhan di dalam dunia ini. Ya, Tuhan menciptakan gelap, Tuhan juga menciptakan terang. Tuhan menciptakan pria, Tuhan juga menciptakan wanita. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan yang buruk kepada manusia. Nah, itu harus perlu diperhatikan. Walaupun ada pasangan-pasangannya. Nah, kemudian Tuhan menciptakan manusia itu tentu begini saudaraku. Kenapa saya sampaikan ini? Karena iman kekristenan kita tidak akan lengkap tanpa pengetahuan sejarah. Ya, kalau hanya bicara iman kepercayaan kita, tidak ada bukti-bukti yang konkret yang mendukung iman itu, maka mungkin itu bisa menjadi dongeng. Bisa hanya menjadi tahyul, bahkan juga cerita-cerita bohongan. Tetapi puji Tuhan, iman percaya kita ini 100% didukung oleh sejarah-sejarah dunia, sejarah-sejarah keperadaban Mesir kuno, bahkan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Ya, jadi ketika Yesus menciptakan dunia ini, Dia menciptakan manusia, awalnya itu semua baik. Allah menciptakan bumi ini baik adanya. Allah menciptakan manusia ini baik adanya. Pertanyaannya, kenapa hari ini bumi ini, ya, manusia ini identik dengan hidup kejahatan, identik dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentunya adalah akibat daripada kesalahan yang sampai hari ini harus kita tanggung dari Adam dan Hawa. Ya, dan itu yang masih kita bawa sampai hari ini. Nah, misi itu saudaraku tidak berhenti di situ saja. Misi itu terus berlanjut sampai kepada kehadiran Yesus. Ya, Yesus juga hadir di bumi ini. Tentunya ada dalam tanda kutip benang merahnya. Tentunya ada fakta-fakta sejarahnya. Tentunya juga ada nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh para nabi kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Yahudi, bahwa suatu saat, ya, akan lahir, ya, seorang dari keturunan Daud, ya, untuk membawa kemerdekaan, untuk membawa keselamatan kepada orang-orang Yahudi, tapi kepada bangsa-bangsa lain juga. Lahirlah Yesus. Tetap misinya adalah untuk mengasihi manusia, ya, untuk mengasihi kita, karena Yesus tidak mau, karena Yahweh Elohim tidak mau kita itu masuk di dalam kekekalan neraka selama-lamanya. Kenapa? Karena kita itu umat ciptaannya, dan nafas yang dihembuskan kepada kita itu nafasnya sendiri. Dalam bahasa Ibrani disebut nafas, artinya nyawa. Ya, dihembuskan, maka hiduplah Adam, manusia pertama yang Dia create dari tanah. Kemudian Dia berfirman, tidak baik seorang manusia itu sendiri, harus ada yang menjadi penolong. Ketika Adam tidur, maka diambilnya tulang rusuk Adam dan diciptakan dia wanita, dan dihembuskan lagi namanya nafas, sehingga Hawa hidup. Jadi kalau yang ini jodoh, belum ada jodoh, tidurlah, nanti akan diberikan jodoh di Tuhan. Ya, yang masih ada jodoh di sini, tidurlah, cepat nanti dapat jodoh, karena dari tulang rusuk wanita diambil. Ya, nah, saudara dikasih Tuhan, sampai hal ini, sampai dalam kehadiran Yesus juga itu berlanjut. Perbuatan kelaliman, perbuatan yang namanya kelaliman itu, kejahatan itu masih ada di dalam diri manusia. Sampai Yesus pun menjelma jadi manusia, orang tidak kenal. Ya, sampai Yesus inkarnasi jadi manusia, orang tidak kenal. Ahli-ahli agama tidak kenal. Ahli-ahli Taurat tidak kenal. Yang setiap hari ada di dalam bait Tuhan, tidak mengenal. Akhirnya apa? Akhirnya Yesus dibunuh. Tetapi saya yakin percaya semuanya itu menjadi
rencana Tuhan untuk membawa keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Ya. Nah, kehidupan Paulus, karena Kolose ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya kan? Kalau kita baca Kolose ini, tentunya ada banyak pesan-pesan yang diberikan oleh Paulus kepada pelayanannya. Ya, beliau melihat bahwa jemaat di Kolose ini, saudaraku, begitu najis perbuatannya, begitu duniawi perbuatannya, begitu jahat tingkah lakunya. Ya, sehingga Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang, kepada jemaat di Kolose. Ya, supaya apa? Supaya mereka diingatkan. Nah, manusia ini kan banyak lupanya, saudara. Terkadang sudah ada jadwal pun, sudah ada WA pun masih juga lupa. Ya, bahkan terkadang sudah dibuat alarm di handphone, di jam tangan, di jam dinding, atau lagi di jam mana lagi. Terkadang orang masih bisa terlambat dan lupa, karena memang hakikat manusia itu lupa. Ya, makanya tugas daripada Paulus di sini mengingatkan begitu banyak jemaat, begitu banyak orang-orang Kristen, supaya apa? Supaya mereka tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ibarat orang mengendarai motor, saudara. Seringkali kalau kita lihat itu sangat banyak orang tidak memakai helm, tidak mengikuti lampu perintah-perintah atau rambu-rambu di jalan. Ya, mungkin mereka lupa. Nah, itulah tugas polisi, tetapi yang selalu salah adalah polisi. Ya kan? Tapi tujuannya bagaimana pengendara itu, pengguna jalan itu, baik pengguna jalan roda 4, roda 2 dan sebagainya, berjalan kaki, tetap bisa selamat. Demikian juga dengan firman Tuhan. Bagaimana supaya orang Kristen ini bisa tetap sampai kepada garis finish. Ya, katakan garis finish. Kita juga nanti akan finish. Jangan ada di antara kita yang beranggapan bahwa kita hidup selama-lamanya di bumi ini, tidak. Oh, itu tidak betul. Ya, tapi nanti suatu saat kita akan hidup yang sebenarnya, itu hidup yang kedua. Ya, setelah hidup di dunia itu. Ya, makanya perlu diingatkan, perlu warning itu kepada orang-orang, kepada anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ya, walaupun para pendeta, walaupun gereja, walaupun penginjil, walaupun sekarang hamba Tuhan terus gencar mengabarkan Injil, tapi saudara juga harus yakin bahwa iblis juga terus gencar menipu, membinasakan, menyesatkan orang-orang yang mau tersesat. Ya, jangan kira ketika pendeta berkhotbah, melayani pelepasan, ya, menyembuhkan, itu sudah selesai. Nah, iblis tetap gencar. Ya, kita mungkin bisa pendidikan S1, mungkin dia S5. Kita naikkan lagi sampai S7, dia juga seperti itu. Gerakan iblis juga begitu dahsyat. Untuk itu kita tetap harus siap sedia, harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, Paulus berpesan, ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 ini, matikanlah dalam diri kita, dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dijelaskan di sini yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan apa? Penyembahan berhala. Saudara tahu penyembah berhala? Tahu? Ya, siapa yang disembah? Ada ilah lain. Ya, ada ilah lain di sana. Yang jelas itu ilah yang mati. Ya. Akibat daripada hal di ayat 5 ini adalah ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Ya. Dan dikatakan juga dahulu kita juga melakukan hal-hal itu ketika kita hidup di dalamnya. Ya. Antara 1 dari kelima ke 6 yang disampaikan tadi, kita pernah melakukannya. Percabulan, kenajisan, ya, hal-hal yang duniawi, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Kalau kita baca juga dalam Galatia pasal 5, keinginan-keinginan daging itu begitu banyak, amarah, dengki. Nanti juga di sini dijelaskan ada geram, ada fitnah, ada kejahatan, ada kata-kata kotor, ada dusta. Itu semuanya tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, kita ini semuanya sudah menjadi manusia baru.
Manusia baru maksudnya adalah manusia yang sudah ditebus, yang sudah dibayar lunas segala perbuatan kejahatannya, dosanya oleh darah Yesus. Katakan darah Yesus. Darah Yesus. Ya. Oleh pertobatan kita lewat tanda baptisan itu kepada Tuhan, kita sedang mengikrarkan bahwa saya sudah bertobat, bahwa ada darah Yesus yang telah menanggung segala dosa kita dan mengampuni segala perbuatan-perbuatan kedaginganku di masa yang lampau. Sehingga kita menjadi manusia baru dan kemudian terus bekerja menghidupi keselamatan itu sampai Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya percaya perjuangan kita di dunia ini perjuangan yang berat. Ya, tidak usah saudaraku, sedangkan mencari hidup kita saja untuk makan minum itu begitu berat. Apalagi untuk masuk dalam kerajaan surga sangat berat. Alkitab mencatat sempitlah jalan menuju ke sana. Ya, jadi semuanya harus berjuang. Katakan berjuang. Saya harus berjuang. Kita semua harus berjuang untuk masuk melalui jalan yang sempit itu. Ya, ibarat mungkin jalannya itu katakanlah setengah meter, badan saya mungkin tidak sampai setengah meter lebarnya. Saya masuk ke situ, bayangkan mungkin ketika saya bawa barang-barang, harta-harta saya melalui jalan itu akan tinggal. Mungkin kalau ada anak saya 3 orang kalau saya gendong, mungkin akan tinggal. Makanya dikatakan surga itu sendiri-sendiri. Karena sempit. Ya, gak bisa bawa apa-apa, saudara. Gak bisa bawa harta kita untuk menyelamatkan kita, gak bisa bawa jabatan kita untuk menyelamatkan kita, gak bisa bawa pangkat kita, pendidikan kita untuk menyelamatkan, bisa. Yang kita bisa bawa hanya satu, darah Yesus, untuk menjumpai Tuhan di dalam kekekalan. Ya, iman kita, pertobatan kita, perilaku kita, saudara. Ya, untuk bisa selamat kepada masuk kepada kerajaan surga. Berjuang, ya, berjuang. Saya saja begitu capek berjuang. Untuk apa? Menghidupi istri anak-anak. Capek, saudara. Saya ini kan anak sulung. Ada lagu Batak, Pitu batu martidi alasada do sitaon ladok do. Begitulah budaya falsafah orang Batak. Ayah tidak ada, semua tentunya walaupun ayah masih ada, tentunya beban itu sudah kita tanggung. Ya, kita pikul. Nah, seperti itu, bagaimana memikul kebutuhan keluarga, bagaimana memikul kehidupan orang tua kita. Demikian juga saudaraku memikul salib untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Saya melihat ketika proses perjalanan Yesus melalui dari Via Dolorosa, waktu proses penyaliban, sebelum penyaliban, itu sampai Yesus itu jatuh, Tuhan Yesus jatuh, kemudian salib yang di pundaknya itu jatuh. Ya, salib yang di pundaknya itu belum masuk yang vertikal. Nah, apa yang terjadi? Simeon dari Kirene itu bantu. Karena disuruh tentara Romawi, "You bawa." Dia bawa. Kalau sudah perhatikan filmnya, bagaimana Simeon dari Kirene itu begitu tertatih-tatih mengangkat salib itu. Padahal baru satu. Ya, begitu beratnya. Makanya Tuhan katakan, pikul salib dan ikutlah aku. Setiap orang yang ikut Yesus harus menderita. Amin. Harus meninggalkan manusia lama ini. Meninggalkan manusia lama, saudara, itu tidak gampang. Walaupun dalam versi kedagingan ini enak. Saya melihat orang yang melakukan perzinahan, percabulan, begitu beratnya dia meninggalkan hati. Ada di dunia orang, sudah tua, sudah pensiun. Begitu beratnya, berat salib itu. Ya, ada orang yang saya lihat melakukan keserakahan, ya, dalam hal-hal bisnis keuangan ini, tidak lagi membantu. Pemerintah sudah tetap ke suku bunga bank, tapi kalau dia nggak mau tahu, sampai mati itu orang bunuh diri, tidak bisa kembalikan uang. Begitu ngerinya meninggalkan, begitu beratnya meninggalkan keserakahan. Ya kan? Tapi kita harus berjuang.
Kenapa berjuang? Karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Kita harus berjuang menanggalkan itu. Kalau di dalam jalan yang sempit itu, ya, itu tertanggal ibarat lari kita di jalan yang sempit, tanggal satu-satu, mungkin kita akan capek, mungkin akan terasa sakit, badan itu ditanggalin sampai kita benar-benar bisa masuk kepada kerajaan Tuhan. Amin. Ya. Nah, jadi kita harus benar-benar mengerti kehendak Tuhan zaman ini kepada diri kita masing-masing, supaya kita semuanya bisa mengalami Tuhan, mengalami janji Tuhan, ya, tenggelam bersama dengan Tuhan dalam kasih-Nya, menikmati kebaikan Tuhan, bahkan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Tanpa kita meninggalkan manusia lama, maka hidup kita tidak bisa bermakna di dalam Kristus. Ngerti ya? Ya kan? Makanya saya katakan, maka kalau saudara pernah dengarkan kesaksian atau khotbah-khotbah pendeta, saya jatuh bangun dalam hidup ini. Ya kan, ada pernah orang bersaksi, ada orang berkhotbah, bercerita seperti itu. Dalam pelayanan saya jatuh bangun. Ya. Karena apa? Karena memang mungkin ada manusia-manusia lama itu belum bisa dilepaskan. Pendeta kan juga manusia. Pendeta bisa saja berbuat salah. Hamba Tuhan, coba kita lihat begitu banyak masuk penjara. Ada yang korupsi, ada yang berzina, ada yang kawin lagi, akhirnya tinggalkan pelayan, dipecat dari pelayan. Di GBI banyak. Ya, tadinya mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan roh, tapi dia mengakhirinya dengan daging. Hati-hati. Kalau kita sudah mulai dengan roh, saudara, mari akhiri dengan roh. Ya, amin. Saya percaya Roh Kudus akan memampu kita. Nah, saudara, dari situ tema khotbah kita pada siang hari adalah hidup yang bermakna dalam Kristus. Saya katakan tadi, selama manusia lama tadi masih melekat, saudaraku, hidup kita ini akan tetap terasa kosong. Ya, hidup ini terasa sepi. Tapi perlu hal ini saya beritahu, perlu hal ini saya tahu, supaya memang hidup yang bermakna itu hanya di dalam Kristus. Ya, amin. Dengan melayani Tuhan, dengan melayani sesama, satu dengan yang lain, hidup kita bermakna. Ada warnanya, ada harmonisasinya. Ya, kita lihat bagaimana orang-orang di sana, di sini, bagaimana orang-orang yang harus akan Tuhan. Begitu, dia mencari yang namanya kebahagiaan. Apalagi kita. Rumah aja kita masih sewa, motor aja masih roda 2. Kadang hidup, kadang enggak, ya kan? Ya, nah, tapi puji Tuhan, walaupun kita masih tidak seperti beliau, tapi kita memberikan hidup kita bermakna. Dengan apa? Dengan terjun di dalam pelayanan ini untuk melayani Tuhan dan sesama. Amin. Seorang jenderal daripada RSPAD yang telah menjadi Menteri Kesehatan, dia selalu menyanyikan lagu ini ketika dia melakukan tindakan operasi kepada pasiennya. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Terus, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Seorang jenderal bintang 3 bisa lakukan nyanyian ini tentu karena ingin hidupnya bermakna. Amin. Katakan bermakna. Ya. Hidup yang bermakna dalam Kristus. Nah, memang terkadang ada tipuan-tipuan dari si iblis yang bekerja di antara orang percaya. Tipuannya begini, orang ini bukanlah orang Kristen. Orang ini bukanlah orang percaya. Orang ini tidak pernah beribadah. Orang ini sekalipun Kristen tidak pernah memberi sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kenapa hidupnya enak-enak saja? Hidupnya makin kaya, hidupnya makin sukses. Pertanyaan saya, pernah saudara berpikir begitu? Gak ada. Pernah? Pernah yang berpikir seperti itu? Ya, saya pernah. Saya orang munafik. Ya. Kenapa dia ini kaya? Yang disembah patung,
Kenapa ini hebat? Yang disembah kayu. Ya, kenapa ini begitu banyak hartanya? Ya, kerjanya cuma buat jahat. Jadi maklar, jadi gembor narkoba, dan melakukan hal yang lain. Ada banyak orang Kristen yang tertipu dalam hal ini. Sehingga ketika ketemu dengan orang-orang seperti ini, diajak dia mau. Saya dulu kalau ingin kaya, saya toke di rumah ini tahun 98 sampai tahun 2000. Saya sudah kenal. Saya sudah diajak untuk ngutip togel ini dari Dumai, Pematang Ibul, Bangka Walam, dari Dumai sampai ke Kuling Duri. Kalau mau saya kaya, ya hari itu gaji saya 500.000 satu hari, hanya menjemput 3-4 jam. Nggak ada risiko. Ya, hanya kalau ditangkap polisi saja. Saya lihat orang-orang ini walaupun kaya, walaupun beragama Kristen, tetapi hidupnya sesungguhnya tidak hidup di dalam Tuhan. Saya tahu mereka berbuat seperti itu, saya tinggalkan. Karena saya sudah mulai diperlengkapi dengan apa? Diberikan motor gratis, diberikan makan gratis. Udah mulai. Itu saya tinggalkan. Ya. Kenapa? Karena kekayaan yang sesungguhnya bagi saya bukan hal materi saja. Berkat yang Tuhan curahkan kepada kita bukan hanya berbicara tentang materi, bukan hanya tentang uang, walaupun kita butuh uang. Kalau ada yang mau nyumbang 1 M di sini, saya terima. Lalu saya bangun gereja di Merdeka Baru. Saya butuh. Tetapi cara Tuhan ada cara yang terindah, ada cara yang benar. Ya, ini banyak karena saya datang dari kampung tidak dibekali dengan pengajaran yang benar tentang firman Tuhan. Sekalipun saya lakukan berburu malu. Saya masih kedukun waktu itu. Saya masih jadi agen token. Ini belum pernah saya ceritain teman-teman. Saya masih masuk pam. Tetapi tanpa Tuhan sia-sia. Apa yang terjadi? Saya lihat teman-teman saya. Dan saya lihat teman saya ini yang menjadi token ini. Dia polisi. Dia mati duda. Sebelum meninggal dia disersi. Disersi, dipecat, menjadi supir bus. Bayangkan, jauhkan anjoknya dari seorang anggota Polri jadi supir bus, stres, make, akhirnya meninggal tiba-tiba di dalam manusia. Ngeri. Makanya kita jangan mau bermain-main dengan kejahatan ini, dengan iblis. Ya, puji Tuhan saya ditangkap Tuhan. Saya mulai ikuti kegiatan-kegiatan rohani. Saya mulai terlibat, memberi diri, memberi hati. Ketika hati dan diriku sudah diberi itu Tuhan, waktu pun akan otomatis. Saya bukan orang dari situ, ya. Tapi kenapa? Karena memberi hati dan diri. Saya tidak banyak alasan. Nah, kita ini perlu diperlengkapi dengan hal-hal yang rohani. Cinta mula-mula itu perlu kita miliki. Seperti kita mencintai pacar kita dulu, bayangkan. Jangan lihat wajahnya, lihat bajunya aja di jemuran begitu senangnya kita. Betul ya, waktu tulang itu juga kan. Lihat kumisnya aja senang kan. Padahal kumisnya masih jauh. Ya kan? Lihat aroma, cium aroma parfumnya aja. Aduh, datang pacar kepada aroma parfum orang lain. Itu yang cinta mula-mula. Iya, saya dulu dengan istri saya ini karena dia tinggal di gereja, kalau saya lihat tidak ada dijemur sebelah kiri, itu kaosnya di situ atau kemejanya di situ dijemur, mungkin keluar kota ya. Udah nyanyiin di Mawar Sarong itu. Karena saya pacaran di gereja, jadi luar. Iya. Nah seperti itu. Nah kalau kita seperti itu memiliki cinta mula-mula sama Tuhan, aduh. Saya sudah katakan Rabu kemarin di rumah Pak Nathanael, selama masih bisa berjalan itu yang berjalan semua. Ya, kalau saya cerita semua, supaya sebenarnya kalau Tagalog ini, aku sakit kepala kan nggak enak nanti cerita semua apa yang ku alami. Ya kan? Ya kan? Walaupun mungkin saya senyum di sini, teman-teman juga nggak tahu apa yang saya alami, yang saya rasakan sakitnya. Saya berdiri sekarang ini, nggak perlu saya beritahu. Tapi aku mau setia sampai akhir. Amin. Ya, nah hidup bermakna di dalam Kristus.
Nah, ada 3 hal saudaraku, ya. Nah, yang pertama makna hidup kita di dalam Kristus, ya, supaya bermakna hidup ini. Nah, yang pertama kita itu diciptakan saudaraku sebagai manusia yang baru. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Semua sudah menanggalkan? Tanggalkan ya, jangan dibawa lagi, ya. Sama seperti di kampung kami ada apa sado, dokar, ya. Siapa pernah ada dokar? Apa namanya dokar ini? Masa yang ada kudanya itu yang ditarik apa namanya? Sado. Delman. Di kampung kami sado namanya, ya kan? Saya pernah lihat opung-opung, saudaraku, pulang dari pasar. Waktu saya kecil ini, masih ingat saya? Waktu saya kecil, dulu kan belum ada opera itu satu biji, kada itu ijet 55. Dia naik sado dokar ini, delman ini, kan ditarik sama kuda. Nah, ketika si opung ini naik, ya, ke dokar ini, ke delman ini harusnya kan, tahu keranjang paronan, kalau bahasa Garutnya paronanan ya. Paronan itu keranjang itu harusnya kan diletak di bawah. Delman ini di bawah kakinya, di bawah. Tapi opung ini sepanjang perjalanan saya lihat dari pasar sampai ke rumahnya, paronanannya ini, keranjangnya ini di dalam delman ini. Kalau bisa berjalan selalu dihunti, selalu dijunjung ya, begini kan. Selalu dihunti, dijunjung mulai dari dia duduk, berangkat sampai kepada keturunannya di tempat dia turun. Bayangkan itu. Saya tanya, opung nggak capek? Capek. Kenapa tak diletakkan di bawah? Kan begitu. Nah, seringkali kita seperti itu, Bapak Ibu. Mengiring Tuhan selalu yang bebannya di bawah. Makanya nggak bertumbuh. Sama seperti opung tadi. Ya kalau dia apa kan akan kerending terus lah. Bisa sampai bongkok begini. Kamu kan punya bongkok yang sudah bongkok di tua. Ya kan? Karena beban itu selalu terlalu di bawah terus. Nah, kita juga begitu. Saya mau iring tapi selalu bebannya di bawah. Datang beribadah bebannya. Padahal ibadah itu, penyembahan itu berbicara tentang pemberian. Jadi kita menyembah Tuhan, jangan bawa bebanmu. Yang kita bawa, Tuhan ini loh hatiku, ini loh hidupku. Begitu. Ya, saya pernah bawa sesajen kepada hopung-hopung masih kecil dulu di bawah orang tua. Wah, kasih sama anak burung, sama penghulu, kasih lontong. Itu kan penyembahan sebenarnya, makanya nggak boleh kan memberikan makanan kepada arwah-arwah. Itu penyembahan karena memberi. Nah, kita dalam iman percaya kita menyembah Tuhan itu memberi. Memberi apa? Hati kita. Itu penyembahan, itu worship, itu proskuneo. Amin. Ya, nah jadi kita harus meninggalkan manusia yang lama, ya, serta kelakuannya, dan mengenakan manusia baru yang terus menerus. Apa dikatakan di situ? Diperbaharui. Wow, ini jauh sebelum Android ada, sudah ada disebutkan dalam Kolose ini. Android kita kan sekarang aplikasinya mungkin 1-2 bulan itu dia minta update. Ketika dia tidak diupdate, apa yang terjadi? Tidak bisa digunakan. Kalaupun bisa digunakan, fitur-fiturnya tidak akan menjadi baru. Benar nggak? Kemarin teman saya mau meeting Zoom, HSE Weekly Corporate, kebingungan dia. Gimana ini bro? Gimana nggak bisa masuk? Dari ibu dia, ini mana sih aku nggak ikut? Kok belum join? Belum ada namanya? Heboh lagi. Ini karena ketidaktahuan. Karena dia tidak update aplikasi Zoom-nya di handphone. Nah, hidup kita ini saudaraku harus terus, manusia baru itu harus terus dibaharui. Makanya kekristenan tidak selalu berbicara tentang Judaisme, tidak selalu berbicara tentang Yerusalem, tidak. Ya, kita itu harus melakukan segala kehendak Tuhan pada zaman ini. Kehendak Tuhan pada zaman Tuhan Yesus, kehendak Tuhan pada zamannya Musa, Yesaya, Daud, Salomo itu beda dengan kehendak Tuhan hari ini. Betul? Sekarang mobil udah pakai engine, dulu kereta kuda. Beda zamannya. Nah, jadi sekarang ini kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Tentunya akan Tuhan berikan nikmat kepada kita. Untuk memperoleh pengetahuan, nah ini. Jadi diperbaharui untuk terus memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Pengetahuan yang benar. Berarti ada pengetahuan yang tidak benar. Nah, inilah yang menjadi persoalan di antara kekristenan.
Makanya timbul begitu banyak denominasi, begitu banyak aliran-aliran. Aras gereja yang ada di PG sekarang sudah banyak. Ya, ini jadi teruslah saya singgung-singgung. Masalah baptisan kan begitu. Dia bilang sama saya, Pak, ini kan Alkitab ini sama. Sama, dia bilang, ya sama. Tapi kenapa berbeda pemahaman kita? Pemahaman itu boleh berbeda, tapi hakikat dan esensi tidak boleh berbeda. Amin. Itu orang salah. Ya, contoh pemahaman di kampung saya tidak salah ziarah bawa lontong ke kuburan. Tidak salah saudara orang Kristen itu ngomong-ngomong dengan opung Yesus. Tidak salah itu katanya. Ya. Tapi kebenaran Tuhan bilang apa? Ketika sudah mati tidak ada hubungan. Makanya ketika disenangkan orang tua waktu hidup, jangan sesudah mati. Tidak ada guna. Yang makan lontong itu nanti jadi belatung. Ya. Udah habis dihisap opung rokoknya kan, lagi di atas. Kencap lagi, dia cepat habis. Tambah lagi. Ya kan? Yesus sudah melakukannya. Kecuali kalau Yesus tidak melakukan, mungkin masih bisa adu argumen. Ini sudah dibaptis. Ya, ketika keluar dari air ada suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya, ketika dilakukan apa? Ada lagi yang kita lakukan, tidak hanya di baptis Islam, ada baptis roh. Yesus bilang sama Johan, ada nggak di gereja kamu yang dulu mendoakan orang seperti apa mendoakan orang dan meninggi orang, meninggi setan dari turunnya? Dan kenapa orang harus mati berani melakukan? Karena ada Roh Kudus dalam dirinya. Ketika Roh Kudus dalam dirinya, dia punya keberanian. Walaupun kurang KBB, bapak kurang KBB bekerja di kantor pusat KBB. Belum pernah kulihat mendoakan orang di gereja. Ayah iblis belum pernah. Karena ada Roh Kudus yang memberikan roh keberanian menginci. Amin. Jadi kita hakikatnya harus jelas. Firman Tuhannya harus jelas kita baca. Gak usah kita terjemahkan lagi, kita tafsirkan lagi dengan pemahaman kita. Gak usah, yang sesuai dengan ini. Ya, supaya kita semua benar-benar mengetahui gambar kain daripada Tuhan Yesus. Ya, kedua ayat di atas menegaskan bahwa kita telah meninggalkan manusia lama beserta dengan segenap kelakuan yang jahat dan tidak berkenan. Kini kita telah mengenakan manusia baru dalam Kristus yang terus-menerus berada dalam proses pembaharuan. Jadi kita, iman percaya kita sampai hari ini pemahaman saya juga terus dalam proses pembaharuan. Makanya kita nggak boleh menjudge, nggak boleh menghakimi. Ya, yang penting kita ikuti ya nggak flow lah kepada Roh Kudus seperti apa maunya Tuhan. Dan kita mau diperbaharui. Nah, tujuan dari proses pembaharuan itu adalah agar kita semakin serupa dengan Allah yang menciptakan kita. Dulu zamannya konsili yang ada di Italia sana, ada pemahaman dari gereja lama tentang penghapusan dosa. Ya. Ketika Martin Luther waktu itu memprotes tentang surat-surat penghapusan dosa dan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan kebenaran Injil, apa yang terjadi? Orang Protestan itu sudah banyak dibunuh. Itu sejarah. Tapi puji Tuhan, Kristen hebat. Kenapa sampai Kristen hebat? Karena Tuhan hebat. Ketika itu terjadi, maka dibuatlah sesuatu yang menjadi pemulihan bagi orang-orang itu pada waktu itu. Diadakanlah namanya rekonsiliasi. Sepakatlah orang-orang Protestan yang dibawa oleh Martin Luther dengan orang-orang Katolik bahwa ini enough, bahwa ini cukup, tidak ada lagi pertikaian lagi tentang doktrin-doktrin sesuai Alkitab. Walaupun memang saudara kita yang di seberang yang Katolik kan punya kitab tersendiri, tapi secara seluruhnya rangkaian Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, keduanya sudah menerima. Amin. Dan sah sebagai firman Allah satu-satunya. Itu luar biasa, sehingga tidak ada pertikaian hari ini. Protestan guru Katolik, Katolik guru Protestan tidak ada lagi. Karena apa? Semua sadar bahwa iman percaya itu rupanya harus terus mengalami proses pembaharuan sampai kita semakin serupa dengan Allah yang menciptakan kita. Katakan serupa. Serupa. Amin. Ya. Nah, itu yang menjadi perlu kita camkan dalam hati kita.
Jadi kita ada dalam perjalanan kembali kepada keserupaan dengan Allah setelah sekian lama hidup dalam manusia lama. Jadi orang yang sudah meninggalkan manusia lama sekarang menjadi manusia baru, punya tugas lagi terus berjalan untuk semakin serupa, untuk terus dibaharui, untuk semakin segambar dan serupa dengan Allah. Amin. Yang kedua, makna daripada hidup di dalam Kristus yang kedua adalah dipilih, dikuduskan, dan dikasihi oleh Allah. Sudah ada di layar? Belum ya? Dipilih, dikuduskan, dan dikasihi. Ya. Kolose pasal 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakan apa? Belas kasihan. Yang kedua, kenakanlah kemurahan. Yang ketiga, kenakanlah kerendahan hati. Yang keempat adalah kelemah lembutan, dan yang kelima kesabaran. Pertanyaannya, siapa yang sudah melakukan ini? Jadi kalau orang-orang yang sudah dipilih dan dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, mari kenakan yang ayat yang kedua ini, yang ke-12 ini, supaya kita mengerti ya panggilan kita dan kehendak Tuhan dalam hidup. Nah, hidup bermakna di dalam Kristus juga didapatkan karena status kita yang dipilih. Ya, tapi kita jangan hanya dipilih ya. Jangan hanya dipanggil ya, tapi juga harus terpilih ya. Harus dipilih. Bisa status kita. Contoh begini, dalam pekerjaan-pekerjaan tentunya jabatan yang diberikan ini mempengaruhi kinerja. Gak mungkin seorang helper itu melakukan pekerjaan supervisor. Karena orang tahu dia adalah helper dan tidak akan dihormati dan disegani. Tapi ketika orang itu diberikan posisi, dipilih sesuai dengan posisinya dan dipekerjakan seperti posisinya, maka dia akan bermakna, dia akan berotoritas, dia akan berpengaruh karena sesuai. Amin. Ya. Jadi dengan kita dipilih Tuhan dan dikuduskan dan dikasihi, status hidup kita itu semakin bermakna. Jadi sekarang kita harus sadar, aku ini dipilih, aku ini dikasihi, aku ini dikuduskan, dipilih, dikuduskan, dikasihi. Nah, kita semua harus percaya, kita dipilih, kita dikuduskan, dan kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, sesuatu yang tidak ada dasar lain kecuali kasih, karena dan kemurahan Allah semata-mata. Tujuan dari itu semua adalah agar kita kemudian hidup dalam Kristus, hidup dalam belas kasihan, hidup dalam kemurahan, hidup dalam kerendahan hati, dan juga hidup dalam kelemah lembutan dan kesabaran. Nah, ketika Allah melakukan sesuatu kepada kita, selalu ada tujuan yang terkandung di dalamnya. Amin. Tuhan tidak pernah mengerjakan sesuatu tanpa memberikan tujuan itu kepada kita. Ya, saya percaya juga dan saya yakin dan terus masih saya doakan, apa tujuan Tuhan ketika kita membuka pelayanan hari ini? Apa maksud Tuhan? Saya percaya ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan harus memilih kita, harus membentuk sebuah komunitas yang baru, gereja yang baru. Tentunya semuanya ini kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak mau melakukan pelayanan ini karena ingin lebih hebat dari gereja lain. Ya, Tuhan tidak mau kita buka pelayanan ini supaya kita lebih wah dan tidak. Tapi kita membuka pelayanan bagaimana gereja ini tetap menjadi berkat bagi semua orang, bahkan bagi kota kita, kota Lumai. Maka saudara, kita semua harus bekerja sama. Mari bekerja sama. Ya, mari sama-sama bekerja dalam pelayanan ini untuk kemudian bagi nama Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang sakit hati. Ada banyak orang yang di luar sana yang sakit tidak sembuh-sembuh. Ada banyak orang yang di sana yang tidak mengenal Yesus, ingin rindu. Saudara harus tampil di sana, memberikan kabar baik kepada mereka. Ajak mereka ke tempat ini, bawa mereka kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan mereka. Ya, di gereja ini sekarang banyak orang sakit hati. Karena saya juga pelakunya. Karena saya juga ada di dalamnya. Waktu itu banyak, ya banyak. Karena apa? Memang semakin gereja besar, pendapat semakin besar, orang yang dilayani semakin besar, tantangannya semakin besar. Ya, untuk itu kita terus harus berdoa supaya terus kita ini sebagai orang yang dipilih, dikuduskan Allah, dikasih Allah, terus dibaharui untuk mengenal Tuhan dengan benar. Amin.
Nah, yang kedua tadi adalah dipilih, dikuduskan, dan dikasih Allah. Itu yang kedua menjadi alasan hidup bermakna di dalam Kristus. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana hidup kita supaya bermakna di dalam Kristus. Yang ketiga, didiami oleh damai sejahtera Kristus. Apakah kita setiap hari sudah didiami damai sejahtera? Halo? Ya, jangan pernah melayani Tuhan kalau tidak memiliki damai sejahtera. Jangan pernah melakukan sesuatu tentang firman Tuhan kalau kita tidak memiliki damai sejahtera. Ya, lawan kita itu iblis. Iblis ini makhluk terkuat dan dia pernah ada di surga, dan isi surga dia tahu. Jangankan opungku pun dia tahu. Jangankan Raja A, Raja Batak pun dia tahu dan dia kenal. Ya kan? Dia makhluk tertua. Dia tahu segalanya. Ya. Jadi ketika kita tidak dalam damai sejahtera dalam pelayanan, jangan mau, karena dia akan menuduh. Alkitab berkata, siang dan malam iblis akan mendakwa kita di hadapan Bapa, siang dan malam. Makanya saya katakan kepada teman-teman, jaga kekudusan, berpuasalah, jaga kekudusan, jaga pikiranmu. Area peperangan di sini. Pakai ketopong keselamatan, pakai pedang roh. Ya, damai sejahtera ini sangat perlu, saudara. Saya terkadang bisa hilang damai sejahtera kalau terkadang aturan-aturan itu dilanggar. Saya juga bisa hilang damai sejahtera kalau saya tidak dihormati. Saya juga bisa hilang damai sejahtera kalau tidak tepat apa yang kita perintahkan. Bisa. Ya. Nah, hari ini Paulus mengingatkan kita supaya ketika ada goncangan-goncangan, ada tantangan-tantangan tersebut, kita harus tetap tinggal di dalam damai sejahtera kepada Tuhan. Ayat yang ke-15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di mana, saudara? Dalam hati. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Ya, satu tubuh berarti ada ini tubuh ini, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi kepala, ada yang menjadi telinga, ada yang menjadi mata. Ini fungsi-fungsi. Jadi tubuh itu harus satu. Ya, tubuh tanpa mata cacat. Tubuh tanpa tangan nggak bisa buat apa. Tubuh tanpa kaki nggak bisa berbuat apa-apa. Tubuh tanpa mulut nggak bisa berkata apa-apa. Tubuh itu akan lengkap ketika seluruhnya berfungsi. Ya, jadi biarlah dalam pelayanan kita ini, saudaraku, kita benar-benar memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Hidup kita juga bermakna di dalam Kristus karena tersedia bagi kita damai sejahtera ketika menjalani kehidupan yang dengan berbagai macam tantangan. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akalan, yang akan memelihara hati dan pikiran mereka yang percaya kepada Kristus. Filipi pasal yang keempat ayat ke-7. Pendeta-pendeta waktu saya kecil sering doakan ini. Ya, ketika mau pulang gereja bilang begini, damai nasumurung siang selalu taroha, imana mengaramoti hati-hati dan pikiran muda di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Terekam karena tiap hari, karena aku rajin sekolah minggu. Ya, rajin gereja, walaupun juga berbuat jahat kan gitu ya, pada waktu itu ya. Nah, damai sejahtera ini, saudaraku, yang melampaui segala akal ini, inilah yang akan memelihara hati kita, sehingga kita tidak stres, kita tidak emosi, ya, kita tidak terus marah-marah. Ya, seorang pasien datang kepada seorang dokter, namanya Dokter Sibarang. Penyakitnya adalah asam lambung tinggi. Dokter ini bertanya, Amang, kenapa asam lambung tinggi? Apa yang kau lakukan? Pasiennya ini menjawab, saya stres, Amang. Kenapa stres? Memikirkan hidup ini. Kenapa dipikirkan hidup ini? Karena besok makan apa? Saya nonton ini di TikTok dokter ini. Kemudian dokter ini bilang begini, Amang, sudah berapa lama abang memikirkan dunia ini? Sejak dulu.
Ketika sejak dulu abang pikirkan dunia ini apa yang mau kau makan dan anak-anak istrimu makan, pernahkah abang tidak makan? Tidak pernah. Dokter ini bilang, terus kenapa harus dipikirkan? Artinya orang itu bisa sakit lewat pikiran. Orang bisa sakit, ya, stres, ya, akan meningkatkan produksi asam lambung yang akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Ya kan? Jadi apa? Perlu kita berpikir, perlu. Tapi apa? Pikirkanlah hal-hal yang perlu dipikirkan. Ya, jangan dipikirkan 50 tahun lagi. Jangan dipikirkan besok seperti apa. Ya, saya juga belajar dari Dokter Sibarana. Ya, jadi kita harus memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal supaya hati dan pikiran kita ini terpelihara. Amin. Tadi saya juga lihat ada buanglah kata-kata kotor dari mulutmu. Ya, saya juga berdoa Tuhan, jangan sampai ketika saya marah saya berdosa. Jangan sampai ketika marah keluar kata-kata kotor dari mulut. Dia bilang Tuhan setiap pagi berjaga-jagalah Tuhan di pintu mulut. Ya, karena barang siapa yang percaya yang dengan mulutnya diselamatkan. Ya, jangan jadi batu sandungan, jangan jadi mulut kita ini menjadi kutuk bagi kita. Tapi biarlah mulut kita menjadi berkat. Mereka yang di luar Tuhan berusaha mencari damai sejahtera, namun tidak mendapatkan. Kalaupun mendapatkan, hanya dengan damai sejahtera yang semu dan yang sementara. Tapi damai sejahtera daripada Tuhan, damai sejahtera yang kekal. Sudahkah hari ini kita memiliki damai sejahtera? Sudah ya? Ya damai sajalah. Hari ini mau makan apa? Ayo, damai sajalah. Mau hari seperti apa? Udah damai sajalah. Ya, jangan suka cari permusuhan ya. Ya, saya juga belajar jangan suka cari permusuhan. Carilah pertemanan sebanyak-banyaknya. Amin. Kalau ada yang masih bermusuhan sekarang, ya minta maaf. Kalau ada yang masih tidak pas hari ini, ya udah minta. Amin. Saya percaya hidup kita ini pasti bermakna karena kita sudah menjadi manusia baru, kita dipilih, kita dikuduskan, kita dikasih, dan kita memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Ketiga hal ini, saudara, ketika ini kita lakukan, maka hidup kita ini pasti bermakna. Bermakna bagi sesama, bermakna bagi keluarga, bermakna bagi pelayan, bermakna di mana kita tinggal. Tuhan berkati. Mari kita beri.